Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat es krim stik kacang hijau. Ini tuh bener-bener ekonomis banget, hasilnya super duper banyak banget. Buat kalian yang penasaran dengan video es krim stik kacang hijau aku, langsung aja stay tune terus dan pastinya videonya jangan di skip-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyi tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget dengan tutorial cara membuat es krim stik kacang hijau aku, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan di sini adalah tepung kanji, gula pasir, terus di sini ada air bersih, kacang hijau yang udah direndam, terus di sini ada kental manis, garam, santan kara, dan yang terakhir tepung maizena. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin kacang hijau yang udah direndam. Ini tuh aku pakai setengah kilo. Setelah itu aku cuci bersih dan aku rendam kurang lebih 2-3 jam ya teman-teman. Ini setelah direndam kita bisa langsung pindah tempat ke dalam panci seperti ini. Dan buat teman-teman yang penasaran aku tuh beli kacang hijaunya ini berapa, ini tuh setengah kilo harganya 8.500 ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang nanya lagi fungsinya kenapa kacang hijaunya harus direndam, ini tuh kalau direndam tuh biar dia tuh lebih cepat empuknya pas kita masak. Dan setelah kacang hijaunya masuk semua ke dalam panci, kita bisa langsung tambahin air. Untuk airnya ini aku pakai 2,5 liter atau sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Setelah airnya masuk semuanya, kita bisa lanjut tambahin gula. Untuk gulanya ini aku pakai 250 gram. Ini tuh harganya Rp3.000. Lanjut di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku pakai 5 gram atau sesuai selera masing-masing. Karena di rumah masing-masing pasti ada garam, untuk garamnya ini aku gratiskan ya teman-teman. Dan setelah ketiga bahannya masuk, kita bisa langsung masak. Masak pakai api sedang atau sesuai selera masing-masing. Ini aku aduk-aduk dulu supaya gulanya larut. Setelah gulanya larut, aku bakalan biarin dia sampai mendidih. Setelah mendidih kita nggak harus matiin dulu, kita tunggu kacang hijaunya tuh sampai bener-bener empuk dan ngebuka gitu loh teman-teman, biar dia tuh hasilnya bener-bener empuk nggak keras. Ini tuh kurang lebih 30-60 menit atau sesuai selera masing-masing. Kalau menurut teman-teman kacang hijaunya udah kebuka, maksud aku udah kayak ngembang gitu, kita bisa langsung tiriskan. Untuk airnya jangan dibuang ya teman-teman, soalnya tadi aku kan ngerebusnya pakai air gula, sayang banget kalau dibuang, jadi aku bakalan tirisin seperti ini. Ini untuk kacang hijaunya. Setelah ditiriskan seperti ini, kita tunggu dia dingin. Setelah dingin kita bisa langsung masukin ke dalam kulkas. Kulkasnya jangan di freezer, ditaruh di bawah aja supaya dia nanti nggak beku. Dan kurang lebih seperti ini aku bakalan pinggirin dulu dan kita bakalan lanjut ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin panci. Aku bakalan lanjut kasih tepung tapiokanya. Ini tepung kanji atau tepung tapioka ya teman-teman. Ini untuk tepung tapiokanya aku bakalan pakai kurang lebih 5-6 sendok makan. Ini aku pakai 6 sendok makan ya teman-teman. Untuk harganya aku bakalan tulis di deskripsi. Dan untuk tepung maizenanya ini aku pakai 5 sendok makan aja. Untuk 5 sendok makan tepung maizena aku bakalan tulis dia sekitaran 2000 aja. Untuk tepung tapiokanya aku belum menghitung berapa yang harus aku keluarkan, jadi aku bakalan tulis di deskripsi. Dan lanjut di sini aku ada santan kara. Untuk santan karanya ini aku pakai 3 bungkus. Ini tuh per bungkusnya kalau nggak salah 3.000-an gitu ya teman-teman. Karena aku pakainya 3, jadi di sini aku bakalan tulis 9.000. Dan lanjut di sini aku bakalan kasih garam secukupnya. Untuk garamnya ini sama seperti yang pertama, aku bakalan gratisin karena aku tuh pakainya emang sedikit banget. Lanjut untuk air kacang hijau tadi aku bakalan takar ya teman-teman.
Jadi airnya ini kacang hijau sama air biasanya ini aku bakalan takar kurang lebih 3 liter gitu. Ini kayaknya kacang hijaunya tadi airnya tuh cuma tinggal 1 liter aja. Untuk sisanya aku bakalan pakai air biasa. Tuh ini kan 1 liter ya teman-teman. Jadi yang 2 liter aku bakalan pakai air bersih seperti ini. Untuk yang setengah liter terakhir ini aku nggak bakalan masukin, aku langsung aja masukin kental manis ya teman-teman. Untuk kental manisnya ini aku pakai 1 kaleng. Ini tuh aku pakai merek Cap Enak. Untuk harganya ini cuma 8.500. Dan sisa setengah liter tadi aku bakalan buat bersihin kental manisnya ini seperti ini aja kurang lebih. Seperti biasa, karena di rumah masing-masing pasti ada air, untuk airnya aku gratiskan ya teman-teman. Ini kita bersihin pakai setengah liter yang belum kita masukin tadi, jadi harus benar-benar bersih, nggak boleh mubazir gitu. Setelah menurut teman-teman kaleng kental manisnya ini udah bersih, kita bisa langsung masak. Ini langsung aja kita masak ya teman-teman. Masak pakai api sedang dan jangan lupa sambil diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk terus sampai adonannya itu mengental dan mendidih. Sambil nungguin aku ngaduk adonannya ini, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Sorry banget akhir-akhir ini tuh aku jarang banget update, soalnya tuh aku lagi mentok gitu idenya. Buat teman-teman yang punya ide aku harus buat apa di next video, kalian langsung aja komen di bawah supaya aku tidak macet videonya. Langsung aja komen di bawah ya teman-teman. Dan ini menurut aku adonan aku tuh udah mulai mendidih. Jika menurut teman-teman adonannya udah mulai mendidih, teman-teman bisa langsung matiin kompornya dan kita diemin dulu sampai dia dingin gitu. Dan setelah dingin kita bisa langsung saring ya teman-teman. Soalnya tadi kayaknya tuh masih ada kayak gerindilannya gitu, jadi aku saring seperti ini. Untuk saringannya ini tuh aku pakai saringan santan kelapa, jadi biar dia tuh nggak terlalu susah gitu loh teman-teman. Kalau kita pakai saringan teh itu bakalan susah banget. Jadi di sini aku pakai saringan kelapa kayak gini. Ini kan lubangnya itu agak gede gitu, jadi dia tuh nggak bakalan susah gitu keluarnya. Kalau menurut teman-teman susah keluarnya, kita bisa langsung aduk-aduk pakai spatula seperti ini ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk terus biar keluarnya itu lancar gitu, biar nggak kesumbat gitu loh maksud aku. Dan ini menurut aku udah cukup, langsung aja aku pinggirin. Dan untuk adonannya ini karena masih hangat, jadi aku biarin dia agak dingin. Setelah dingin kita bisa langsung masukin ke dalam freezer. Ini kita masukin ke dalam freezer kurang lebih 5 atau 8 jam, setengah beku aja ya teman-teman. Dan setelah setengah beku ini dia hasilnya. Ini tuh hasilnya masih kayak kenyal gitu, jadi kayak nggak keras-keras banget. Sebelumnya tangan aku udah aku cuci ya, jadi nggak perlu takut lagi kalau kotor. Terus lanjut di sini aku udah siapin baskom yang lebih gede. Aku langsung aja tuangin adonannya seperti ini. Ini kita masukin jadi satu ya teman-teman, kayak gini aja. Setelah masuk semuanya kita bisa langsung siapin mixer. Untuk mixer pertama ini kita nggak perlu pakai kecepatan penuh, tapi kalau teman-teman mau pakai kecepatan penuh juga nggak apa-apa. Ini kita mixer adonannya sampai lembut. Setelah menurut teman-teman adonannya itu udah lembut, nggak bergerindil sama sekali, kita bisa langsung tambahin SP. Ini tuh adonannya tuh agak keras gitu ya teman-teman, kayak susah gitu, jadi kayak agak sedikit kental, tapi nggak apa-apa. Dan ini menurut aku juga udah lembut gitu. Jika menurut teman-teman udah lembut seperti ini, kalian bisa langsung tambahin SP-nya. Untuk SP-nya jangan terlalu banyak-banyak banget ya teman-teman. Ini dia SP aku, karena SP-nya ini banyak banget, jadi aku bakalan bagi 4. Dan untuk harga SP-nya ini aku tuh beli 1.700 karena aku pakainya seperempat aja, jadi aku bakalan tulis 500 rupiah. Setelah SP-nya masuk, kita bisa langsung nge-mixer. Buat teman-teman yang nanya ini nanti hasilnya kayak gimana, untuk hasilnya ini nggak terlalu begitu ngembang banget, soalnya SP-nya nggak banyak ya teman-teman. Ini kita mixer, pokoknya dia tuh sampai mengental aja, jadi jangan sampai
kaku gitu, kayak butter gitu, jangan sampai. Soalnya nanti kalau dia terlalu kayak terlalu ngembang gitu, pas dicetak hasilnya pasti bakalan jelek banget. Jadi saran dari aku, kita mixer sampai dia itu kayak mengental aja, jangan terlalu kaku kayak ngembang berkali-kali lipat gitu, jangan. Jadi kayak gini aja. Jadi kita kayak ngembangin dia tuh sedikit aja. Kalian bisa lihat di video ini tuh udah ngembang, cuman nggak terlalu maksimal banget ya teman-teman. Jika menurut teman-teman udah seperti ini, kita bisa langsung matiin mixernya. Dan setelah dimatiin mixernya, kita bisa langsung tambahin kacang hijau yang udah kita tiriskan. Ini kita masukin semuanya ya teman-teman. Sebenarnya ini untuk kacang hijaunya tuh kebanyakan ya, tapi karena udah kerebus semuanya, jadi aku masukin aja semuanya seperti ini. Untuk hasilnya nanti ini tuh bakalan full kacang hijau ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Setelah menurut teman-teman udah merata, kita bisa langsung siapin cetakannya. Ini menurut aku udah merata gitu. Jika menurut teman-teman udah merata, kita pinggirin dulu. Terus kita bakalan lanjut. Di sini aku udah punya cetakan es krim stick gitu. Sebelum kita masukin adonannya, aku bakalan kasih dia karet seperti ini aja posisinya. Kalian bisa lihat di video ya teman-teman. Ini kiri kanannya masing-masing, kiri kanan gini aku bakalan kasih 2 seperti ini. Jadi total karetnya per cetakan seperti ini tuh pakai 4 ya teman-teman. Kayak gini aja kurang lebih. Kalian bisa lihat di video gimana cara aku masangnya. Ini kita tempelin, kita rapi-rapiin, pokoknya harus di tengah-tengah, agak dirapetin seperti ini ya teman-teman. Setelah menurut teman-teman udah rapet seperti ini, kita bisa langsung ambil adonannya secukupnya dulu. Ini aku aduk-aduk biar kacang hijaunya tuh kayak nggak di bawah gitu loh, nggak ngendap di bawah. Ini langsung aja aku cetak seperti ini. Ini ngasihnya penuh nggak apa-apa, atau sesuai garis yang dicetakan itu juga nggak apa-apa. Fungsi dari karetnya itu biar dia tuh bisa nahan stiknya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran buat apa karetnya itu, biar dia tuh nahan gini loh teman-teman. Biasanya kan kalau kita kasih stik itu dia bakalan naik ke atas. Biar nggak naik ke atas, kita kasih karet seperti ini. Jadi fungsinya itu buat dia tuh nahan ya teman-teman. Karena menurut aku ini tuh hasilnya bener-bener banyak banget dan cetakan aku tuh nggak muat. Jadi aku bakalan cetak dia 2 kali gitu. Ini dia hasilnya, dan ini tuh masih ada setengah baskom lagi yang belum kecetak, tapi nggak apa-apa. Yang setengah baskom aku bakalan taruh dia di kulkas biasa di bawah dulu. Aku bakalan lanjut cetak besok setelah yang ini beku. Jadi tuh kayak prosesnya 2 kali gitu. Kalian bisa lihat ya teman-teman, ini tuh 12 cetakan dan isinya tuh masing-masing 6. Jadi tuh totalnya 72, dan ini tuh masih ada setengah baskom lagi yang belum kecetak. Jika menurut teman-teman udah seperti ini, kita bisa langsung masukin ke dalam freezer. Dan setelah beku, di sini aku udah siapin pelekat es krim gitu. Maksud aku bungkus es krim seperti ini. Ini tuh aku beli online ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja komen di bawah. Nanti aku bakalan kasih linknya di Instagram aku. Ini aku taruh sebelah sini, dan aku bakalan ambil es krim yang udah beku. Ini dia. Aku bakalan copotin dulu karetnya, dan kalian bisa lihat ya, ini tuh bener-bener full kacang hijau. Karena emang tuh kemarin aku kebanyakan ngasih kacang hijaunya. Tapi walaupun kebanyakan kacang hijaunya, ini tuh bener-bener tetap untung kalau kalian jual. Jadi kalian jangan takut buat nyobain resep aku. Ini karena susah banget nyopotnya, kalian bisa lihat ya, ini aku susah banget nyopotnya. Kalau susah seperti ini, kita bisa rendam dulu di air biasa gitu. Kalau mau pakai air hangat juga boleh, cuman saran dari aku pakai air biasa aja. Ini tuh bener-bener keras banget teman-teman. Jadi aku bakalan siapin air dulu sebentar. Ini dia, aku udah siapin airnya.
Ini kita rendam beberapa detik aja. Setelah direndam beberapa detik, kita bisa langsung angkat lagi dan kita coba copot. Buat teman-teman yang nanya ini tuh hasilnya berapa, ini tuh hasil semuanya yang kemarin aku udah cetak itu sekitaran 144 piece ya teman-teman. Dan untuk modalnya ini tuh semuanya udah termasuk tepung kanji, itu tuh cuma 33.000, dan kalau dijual 1000-an itu bener-bener untung banget teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku copot. Ini tuh bener-bener full kacang hijau ya teman-teman. Jika menurut teman-teman udah seperti ini, kita bisa langsung masukin ke dalam plastik seperti ini. Dan buat teman-teman yang nanya harga plastiknya ini berapa, ini tuh per 100 piece gitu. Harganya itu 13.500. Itu tuh beda-beda, setiap toko tuh beda-beda gitu harganya. Kalian bisa langsung cek-cek di online shop mana aja. Dan setelah dimasukin, kita bisa langsung rekatin seperti ini. Setelah dilekatin seperti ini, kalian bisa langsung cepet-cepet masukin ke dalam freezer supaya tidak leleh ya teman-teman. Ini tuh lelehnya lumayan awet sih, tapi biar nggak terlalu encer banget, kita masukin di freezer. Dan kita coba sekali lagi. Ini tuh nyopotnya lebih gampang setelah direndam tadi ya teman-teman, dan hasilnya juga tetap cantik banget, nggak leleh sama sekali. Ini kita masukin, setelah dimasukin kita bisa langsung lekatin lagi. Lakukan hal yang sama sampai stiknya habis ya teman-teman. Ini dia setelah aku bungkus-bungkusin semuanya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin ke dalam freezer lagi biar dia tuh nggak mudah leleh ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja review. Ini dia. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rasanya hampir mirip dengan es krim dundungnya Walls. Kalian tuh wajib banget cobain. Jadi cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.